Sebagai pahlawan nasional wanita, Nyi Ageng Serang mungkin tak sepopuler Cut Nyak Dien atau Raden Ajeng Kartini. Namun, ia salah satu pahlawan wanita Indonesia yang luar biasa. Sebelum Cut Nyak Dien lahir pada tahun 1848, Nyi Ageng Serang sudah tampil sebagai wanita perkasa yang turun ke medan laga melawan penjajah Belanda. Mantan istri Sri Sultan Hamengkubuwono II ini bahkan sangat ditakuti Belanda. Saat usianya sudah tua pun, ia tetap turun ke medan perang membantu Pangeran Diponegoro meski harus ditandu. Nyi Ageng Serang merupakan putri Pangeran Ronggo Sedo Jajar atau Panembahan Senopati Noto Projo, penguasa Serang, daerah perbatasan Sragen dan Grobogan. Ia masih keturunan Sunan Kalijaga. Memiliki nama kecil Raden Ajeng Retno Kursiah Edi, Nyi Ageng Serang lahir pada tahun 1752. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan perang sebab ayahnya Pangeran Noto Projo adalah kawan seperjuangan Pangeran Mangkubumi dalam melawan Belanda. Sejak belia, meski perempuan, Nyi Ageng Serang sudah tertarik mengikuti langkah ayahnya memerangi penjajahan Belanda. Pada tahun 1755 dilakukan perjanjian Giyanti yang menandai berakhirnya perang antara Pangeran Mangkubumi Belanda dan Keraton Surakarta. Dalam perjanjian itu, Pangeran Mangkubumi mendapat separuh wilayah Mataram, kemudian mendirikan Keraton Yogyakarta dan bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Namun setelah itu, Serang tetap menunjukkan perlawanan kepada Belanda. Wilayah Serang kemudian diserbu Belanda. Dalam serangan itu, kakak Nyi Ageng Serang gugur. Pangeran Noto Projo jatuh sakit dan perlawanan Serang langsung dipimpin oleh Raden Ajeng Retno Kursiah Edi alias Nyi Ageng Serang. Itulah perang pertama yang dilakukan Nyi Ageng Serang. Nyi Ageng Serang yang menjadi panglima perang di Serang makin menunjukkan diri sebagai ksatria wanita yang tangguh. Ia memang punya kemampuan berperang, apalagi sejak umur 16 tahun, Nyi Ageng Serang dikirim orang tuanya masuk Korps Nyai, semacam pasukan wanita di Yogyakarta. Meski sudah ada perjanjian perdamaian di Mataram, jiwa perlawanan Nyi Ageng Serang tak lantas berhenti. Bahkan ketika ia kemudian disunting Sultan Hamengkubuwono II, Nyi Ageng Serang tetap berprinsip akan terus melawan penjajahan. Nyi Ageng Serang berkeyakinan selama ada penjajahan di bumi pertiwi, maka ia harus siap tempur untuk melawan para penjajah. Perkawinan Nyi Ageng Serang dengan Sri Sultan Hamengkubuwono II tak berlangsung lama. Mereka berpisah secara baik-baik. Kemudian Nyi Ageng Serang menikah dengan Pangeran Mutia Kusumo Wijoyo alias Pangeran Serang I yang kemudian memimpin daerah Serang. Setelah perjanjian Giyanti tahun 1755, Nyi Ageng Serang tetap tak mau menyerah kepada Belanda dan tetap bergerilya. Ia dikisahkan selalu menaiki kuda putih dalam memimpin perang dan membawa tombak. Namun, karena kekuatannya tak terlalu besar, ia akhirnya ditangkap Belanda dan dikirim ke Yogyakarta. Di sini, ia lebih banyak melakukan olah spiritual. Namun, ketika Perang Jawa yang dikobarkan Pangeran Diponegoro pecah pada tahun 1825, jiwa perlawanan Nyi Ageng Serang kembali menyala. Meski usianya sudah tua, Nyi Ageng Serang bersama suaminya, Pangeran Kusumo Wijoyo, kembali turun ke medan perang.
Mereka membantu Pangeran Diponegoro yang juga putra Sultan Hamengkubuwono III. Suaminya gugur dalam perang Diponegoro, namun Nyi Ageng Serang tetap tak menyerah. Bahkan semangatnya mengusir Belanda berkobar-kobar meski waktu itu usianya sudah 73 tahun. Dengan fisik yang sudah melemah karena usia, Nyi Ageng Serang tetap memimpin perang dengan ditandu. Ia bahkan diangkat Pangeran Diponegoro sebagai penasihat perang. Sepak terjang Nyi Ageng Serang ini membuat Belanda sangat kewalahan. Ia beberapa kali mampu memporak-porandakan pos-pos Belanda. Nyi Ageng Serang juga berhasil membunuh pengkhianat Ki Simbarjaya. Sampai-sampai pemimpin Belanda, Jenderal Hendrik Marcus de Kock, sangat membenci Nyi Ageng Serang. Ia kerap kali melontarkan fitnah agar rakyat tak percaya kepada Nyi Ageng Serang, namun tetap tak mempan. Nyi Ageng Serang memiliki pasukan yang disebut Semut Ireng. Pasukan ini disusun dalam formasi yang selalu siap siaga. Mereka selalu membawa panji merah putih sebagai simbol gula dan kelapa yang berfilosofi kejayaan. Nyi Ageng Serang dalam perang Diponegoro bertugas merebut bagian timur Jawa Tengah. Bersama anaknya Pangeran Serang II, ia memulai penyerangan pos-pos Belanda di Gambringan dengan sukses. Kemudian ia dan pasukannya menyerang daerah Purwodadi. Nyi Ageng Serang terkenal dengan serangan Hanoman yang artinya menyerang secara diam-diam. Ia menggunakan teknik kamuflase dengan menggunakan daun keladi atau daun lumbu. Pasukannya sering membawa daun keladi yang besar untuk menutupi diri, sehingga dari kejauhan seperti tanaman keladi tak terlihat lawan. Karena itu, sering pasukan Nyi Ageng Serang bisa menghilang dengan cepat karena menutupi diri dengan daun lumbu, kemudian bergerak menghilang. Dengan teknik itu pula, pasukan Semut Ireng bergerak secara samar ke arah lawan, sulit terdeteksi dan tiba-tiba menyerang. Nyi Ageng Serang memiliki taktik yang kreatif dan cerdas. Sebab itu, sebagai penasihat, ia sering menjadi pengatur perang Pangeran Diponegoro. Perang Pangeran Diponegoro inilah yang membuat Belanda nyaris bangkrut dan kalah. Dan salah satu faktornya, selain Pangeran Diponegoro sendiri sangat tangguh dan berani, juga karena keberadaan Nyi Ageng Serang. Wanita berusia 73 tahun itu ternyata masih bisa tampil sebagai panglima perang yang menakutkan bagi lawan. Sebab itu, ia dimasukkan sebagai wanita Jawa yang perkasa oleh sejarawan asal Inggris Peter Carey dalam bukunya Perempuan-Perempuan Perkasa di Jawa abad ke-18 dan abad ke-19. Karena usia, pada tahun 1828, Nyi Ageng Serang jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia dalam usia 76 tahun. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Dusun Beku, Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Nyi Ageng Serang ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia pada 13 Desember 1974 lewat Kepres nomor 084-TK-1974. Untuk menghormati kepahlawanannya, pemerintah daerah Kulon Progo membangun Tugu Nyi Ageng Serang di Simpang 5, Wates. Jarang dibicarakan sebagai pahlawan wanita, namun kisah perjuangan Nyi Ageng Serang begitu heroik dan inspiratif. Ksatria perempuan yang tak hanya tangguh dan teguh memegang prinsip anti-kolonialisme, tapi juga terjun di medan perang sampai usia tua. Ia tak hanya wanita tangguh di Jawa, tapi juga di Indonesia.